maka hukum tulisan sama seperti lisan. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, amsik alaika hadza, itu tahanlah mulutmu ini, karena banyak yang terjerumus ke dalam api neraka itu disebabkan dari mulut. Termasuk zaman sekarang adalah tidak pedulinya orang menulis hal-hal yang justru itu bisa menyakiti seseorang. Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Selamat datang kembali kami ucapkan kepada para pemirsa sekalian di podcast Surabaya Mengaji. Bagi yang menyimak melalui video maupun audio, kita membahas berkaitan dengan tema-tema menarik seputar permasalahan agama Islam, baik yang umum maupun yang sedang hangat. Kita bahas dari segi syariat Islam. Untuk tema kali ini kita membahas tema yaitu jangan sampai jarimu menjadi dosamu. Nah, apakah ini? Yaitu jari-jari kita ini ternyata bisa menimbulkan dosa bagi diri kita sendiri ketika digunakan untuk berkomentar buruk atau memposting yang buruk-buruk. Jadi nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Dan di episode kali ini kita spesial ada kedatangan dua narasumber kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah dan Ustadz Ayub. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Taib, kita mulai dari Ustadz Abu Ubaidah. Siap. Masya Allah. Jadi di era yang canggih ini Ustadz, di era sosial media ini tentu semua orang punya HP yang canggih Ustadz, HP Android Ustadz, atau mungkin Apple. Ya. Dan nggak mungkin di zaman sekarang ini orang juga tidak mempunyai media sosial atau minimal punya WhatsApp Ustadz. Nah, gimana hukumnya ketika di zaman teknologi modern ini orang memiliki media sosial dan menggunakannya Ustadz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya, media sosial ya baik dari segala ininya ya bentuknya, baik itu WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, banyak sekali aplikasinya. Itu semuanya cuma sarana, alat saja. Ya, jadi nggak bisa dihukumi haram secara mutlak, nggak bisa dihukumi boleh secara mutlak juga. Tergantung kepada tujuannya, penggunaannya bagaimana. Insyaallah. Ya, kaidah dalam fikih itu berbunyi al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Ini kan cuma alat, cuma sarana. Berarti tergantung kepada tujuannya. Kita makainya untuk apa? Kalau media sosial kita pakai untuk belajar ilmu agama, untuk dakwah, ya kayak seperti ini kan, Masya Allah, untuk menyebarkan ilmu Insya Allah, ya kan, untuk silaturahmi, ya, untuk persahabatan, ya, dan untuk hal-hal yang bermanfaat lah, ya berarti dianjurkan, bagus, bahkan bisa bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, kalau media sosial tersebut dipakai untuk ya menyebarkan berita-berita hoax, provokasi, fitnah, kesesatan, ya, dipakai untuk pacaran, misalkan, ya berarti dosa. Jadi tergantung kepada kita gunakan untuk apa. Gitu. Tujuannya gitu ya. Jadi ibaratkan HP ini kan atau media sosial ini ibaratkan pisau. Ya, kalau dipakai yang baik, misalkan untuk nyembelih kurban, misalkan, jadi baik, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dipakai untuk membunuh, ya dosa. Ya, makanya ada sebuah buku itu medsos sebelah surga sebelah neraka. Masya Allah. Maksudnya kalau dipakai untuk yang baik ya bisa mengantarkan kita menuju surga. Ya, nah, makanya saya berharap ya untuk semua kaum muslimin, ayo kita cerdas menggunakan media sosial kita. Gunakan untuk yang baik-baik, gunakan untuk menuntut ilmu, menyebarkan informasi-informasi yang baik, untuk program-program yang baik, untuk menyebarkan dakwah, ya, untuk silaturahmi, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada istri, ya, dan lain sebagainya. Jangan malah menjadikan media sosial ini sebagai tumpukan dosa kita, ya itu. Jadi karena kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang media sosial kita. Mungkin kita nggak diketahui ya dengan pakai anonim dan sebagainya, tapi ingat. Kita semuanya akan dibongkar rahasia kita nanti di akhirat. Yauma tubulas sarair. Ya, pada hari itu semua rahasia akan dibongkar oleh Allah SWT. Nggak akan ada yang bisa
tersembunyi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari cerdas gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan sampai malah mendatangkan kemurkaan Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz Ayub, terkait media sosial ini kan ada, kalau misal kita upload sebuah postingan atau mengomentari, itu kan berupa tulisan Ustaz. Nah pertanyaannya, tulisan ini statusnya apakah sama dengan lisan Ustaz? Karena kan kita di zaman sekarang ini menjelekkan nggak perlu pakai lisan Ustaz. Pakai tulisan kan kadang sudah bisa langsung menjelekkan atau menyakiti hati orang lain. Nah ini bagaimana Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi teknologi yang ada pada zaman kita sekarang ini itu lebih menyampaikan maksud dari orang yang mengirim kepada jangkauan yang lebih luas. Nah, jadi maka dari tujuan seperti itu yang tercapai, maka hukum tulisan sama seperti lisan. Insyaallah. Iya. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, amsik alaika hadza, itu tahanlah mulutmu ini, karena banyak yang terjerumus ke dalam api neraka itu disebabkan dari mulut. Termasuk zaman sekarang adalah tidak pedulinya orang menulis hal-hal yang justru itu bisa menyakiti seseorang. Padahal di situ ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW, bisa saja manusia itu mengucapkan sebuah kalimat yang dia tidak sadari, dia anggap itu remeh, padahal hal itu bisa menjatuhkan dia ke dalam api neraka. Waliya'udzubillah. Dan jika benar seperti itu, maka tulisan harus kita jaga. Karena tulisan pun adalah hal yang terkadang diremehkan oleh manusia, walaupun hanya sekedar pencet like, Insyaallah. ya, atau follow, atau unfollow sebaliknya, atau dislike. Maka ini juga akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satu ucapan pun melainkan di situ ada yang mengawasi dan ada yang mencatat nanti. Ya. Di situ ada malaikat kebaikan yang mencatat kebaikan dan ada malaikat keburukan yang mencatat keburukan manusia. Kemudian kalau kita perhatikan, Allah katakan wa ma yalfidhu min qaulin. Tidaklah dari sesuatu ucapan yang diucapkan itu akan ada pertanggungjawabannya. Padahal seluruh perbuatan kita itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah katakan qaulin, ini memandang betapa mudahnya ya manusia itu melakukan hal-hal yang dianggap remeh padahal itu bisa menyakiti orang lain. Mungkin kita bisa saja menahan tangan kita ini, tidak memukul orang. Atau kaki kita tidak menendang orang. Atau dari badan kita yang tidak menabrak orang dan lain sebagainya, tapi lisan mudah saja. Termasuk zaman sekarang tulisan. Ya, banyak sekali orang di Facebook atau di grup WA niatnya ingin memperbaiki. Termasuk ini di sini. Niatnya ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dia menemui ada penyimpangan di sana atau ada kemungkaran di sana, tetapi dia tidak ingat dengan hadis Nabi SAW. Apabila kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika mampu. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka diam. Diingkari dalam hati. Maka ini adalah tahapan-tahapan yang menunjukkan bahwasanya maksud tujuan disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar itu justru untuk menghidupkan maslahat, bukan untuk malah menambah kemungkaran menjadi lebih besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu. Ada orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya kemungkaran. Dari tulisannya bisa, dari lisannya bisa. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya, jadi sebagai kaum muslimin, apalagi orang yang telah mengikuti kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah,
hendaklah dia menjaga lisannya, termasuk di dalam hal ini adalah tulisannya, karena banyak sekali walaupun yang dia inginkan adalah kebaikan, tapi karena tidak dijaga lisan atau tulisannya, maka yang diterima, persepsi penerima adalah keburukan. Ini hal yang bisa mencederai dakwah. Ini hal yang bisa mencederai yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Setelah Bu Beda. Ya. Tadi dibahas berkaitan dengan tulisan sama dengan lisan, Ustaz. Nah, bagaimana dengan di zaman sekarang ini banyak sekali orang mudah berfatwa tidak dengan lisan tapi dengan tulisan, Ustaz. Nah, misal ada sebuah postingan tentang agama, kemudian langsung dikomentari pakai hawa nafsunya, Ustaz. Kemudian yang itu membawa berkaitan dengan syariat Islam. Bagaimana, Ustaz? Ya. Fatwa itu artinya menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tugas yang sangat berat. Fatwa. Kenapa? Karena kita kalau berfatwa itu berarti mewakili Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ini haram, berarti Allah menghalalkan. Kalau kita mengatakan haram, berarti Allah mengharamkan. Kan gitu. Maka masalah fatwa ini masalah yang sangat berat. Ya, makanya tidak boleh berfatwa kecuali orang-orang yang memiliki otoritas ilmu, ya, kredibilitas dalam masalah ilmu agama yang dia ketahui. Oleh karenanya, kalau memang dia punya ilmu tentang masalah tersebut berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis, dan penjelasan para ulama, ya nggak apa-apa. Dia sampaikan fatwa tentang hal tersebut, berarti dia punya ilmu. Tapi kalau seorang nggak punya ilmu, ya ini yang sangat berat resikonya, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kalau kita lihat dulu Nabi dan para sahabat saja, mereka sangat hati-hati untuk berbicara masalah agama yang tidak mereka tahu. Nabi pernah ditanya, misalkan, wahai Rasulullah SAW, ayul biladi khair, tempat apa yang paling baik di muka bumi ini wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? La adri hatta as'ala Jibril. Saya nggak tahu, nanti saya tanyakan dulu sama Jibril. Rasulullah nggak pengen istilahnya asal ceplos, asal jawab saja, asal bunyi saja. Enggak, saya nggak tahu. Dan beliau nggak malu. Jadi ini juga pelajaran penting. Kita kalau ditanya suatu masalah, terus kita nggak tahu tentang jawabannya, nggak usah malu. Rasulullah aja nggak malu kok. Ya, pernah Asy-Sya'bi, salah seorang ulama, ditanya suatu masalah, dia nggak tahu jawabannya. Ya, lalu yang nanya ngomong, apa kamu nggak malu wahai Sya'bi mengatakan saya tidak tahu, padahal kamu ini ulamanya Irak. Ya, apa jawaban Sya'bi? Kenapa saya mesti malu? Malaikat aja nggak malu tatkala mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Loh, malaikat aja nggak malu loh. Nabi aja nggak malu. Para sahabat begitu juga. Mereka sangat hati-hati dalam berfatwa. Ya, sampai mereka itu kalau misalkan ada suatu permasalahan, ditanya suatu masalah, saling melempar. Tanya si fulan aja. Nanti tanya ke sana, oh tanya sama fulan lagi. Sampai muter gitu. Ya, pernah juga seorang tabi'in mengatakan, kalian ini sekarang ditanya kok gampang sekali jawabnya. Padahal andaikan pertanyaan ini ditanyakan kepada Umar bin Khattab, maka dia akan mengumpulkan para sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ya, artinya para sahabat itu hati-hati dalam berfatwa. Para salaf sangat berhati-hati karena mereka sangat takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada kisah menarik juga, ada orang dari Andalus itu Spanyol, datang ke Madinah, datang kepada Imam Malik rahimahullah, bawa 40 pertanyaan. Ya, 40 pertanyaan. Cuma dijawab 4 tok, yang lainnya nggak dijawab. Karena nggak tahu gitu. Yang nanya ngamuk, sebel gitu. Wah, Imam, saya ini datang jauh-jauh, banyak orang titipan. Nanti saya pulang ini gimana? Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka yang titip-titip pertanyaan kepada saya?
Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada mereka, Imam Malik nggak tahu jawabannya. Mau gimana lagi, orang nggak ngerti. Subhanallah. Jadi maksudnya fatwa itu masalah yang sangat berat. Kalau memang kita punya ilmunya, silahkan ya, dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, nggak apa-apa ya. Misalkan kita tahu sholat itu wajib 5 waktu, babi itu haram misalkan, ya sampaikan, nggak ada masalah. Justru dengan menyebarkan ilmu bagus. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak usah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kita harus tahu diri, ya. Bahkan kita perlu belajar sekarang ini untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau ditanya suatu masalah terus kita nggak tahu, jangan bonek, bondonekat, asal-asalan gitu ya kan. Jangan, ya, karena ingat, orang ketika berfatwa tentang masalah agama itu, dia harus ingat bahwa dia akan berhadapan dengan Allah. Dia harus ingat posisinya antara surga dan neraka. Kalau fatwanya baik, fatwanya benar, berlandaskan dalil, berlandaskan ilmu, itu bisa akan menjadi pahala bagi dia. Tapi kalau dia asal comot, asal bunyi, ya, asal-asalan saja, itu bisa mengantarkan dia justru malah ke neraka. Maka sekarang ini memang musibah. Semua orang bicara. Semua orang memposisikan dirinya kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Ahmad, kayak Syekhul Islam Taimiyah. Iya. Kalau kalau bicara masalah di media sosial seakan-akan sudah kayak ulama aja. Padahal ngaji kitab ya nggak bisa. Suruh baca kitab gundul ya nggak bisa. Ya, jadi ini banyak orang-orang yang tidak tahu tentang kadar dirinya. Ya, harusnya orang itu harus tahu diri. Ya, level kita, kelas kita itu di kelas apa sekarang. Kalau kita punya ilmu, sampaikan. Kalau nggak punya ilmu, stop. Ya, jangan melewati batas. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz Tayyib, kita membahas terkait berikutnya berkaitan dengan menyindir atau menasehati Ustaz. Jadi ini banyak di antara kita itu kalau ingin menasehati temannya itu sungkan menyampaikan langsung tapi menyindir via statusnya Ustaz. Jadi via status, kemudian mungkin agar diketahui temannya. Nah ini apakah maslahat atau baiknya disampaikan secara langsung, Ustaz? Iya, jadi wallahu taala alam, menyindir itu termasuk ada ya bagian dari nasihat, tapi di tempat-tempat tertentu ya. Secara asal memang nasihat itu disampaikan secara diam-diam, tidak disebarkan aibnya. Kemudian ditemui secara empat mata, apalagi kepada pemimpin. Ini yang sering langgar oleh kaum muslimin. Niatnya ingin menasehati pemimpinnya, tetapi meninggalkan cara yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Ya, karena tersebarnya aib pemimpin itu bisa merenggangkan jarak antara rakyat dengan pemimpinnya, dan ini lebih berbahaya. Mudaratnya lebih besar. Yang kita kedepankan adalah persatuan, tentu saja kan seperti itu. Tetapi dengan hal tersebut bisa tercederai persatuan tadi. Ada memang tempat-tempat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Al-Ajwibah Mufidah, insyaallah di situ bolehnya kita untuk menasehati secara terang-terangan bagi pelanggaran atau penyimpangan yang sudah disebarkan. Jadi sesuai dengan kadar penyebarannya. Contohnya ketika orang sudah menyebarkan penyimpangan, ya, orang sudah menyebarkan penyimpangan, kemudian kita datangi rumah orang yang menyebarkan tadi. Ya, taubatlah Anda, ya. Anda telah melakukan begini dan begitu. Seandainya orangnya tadi taubat, tapi penyimpangannya sudah tersebar. Ya, itu kalau orangnya taubat, kalau tidak. Ya, maka ketika dia menyebarkan penyimpangan, maka kita boleh untuk meluruskan penyimpangan tadi, dikembalikan kepada hal yang hak, dan itu disebarkan. Walaupun untuk menyebut pelakunya atau menyebut orang yang mengatakannya itu sesuai dengan maslahat. Ya. Ketika maslahat tersebut pada sebuah majelis tadi ada, maka disebutkan tidak mengapa. Kalau tidak, maka jangan disebutkan. Yang penting penyimpangannya itu tadi jadi
lurus, jadi kembali kepada kebenaran. Kalau dikatakan bagaimana menyindir lewat status, ya mungkin ini juga termasuk di dalam hal nasihat, karena ketika langsung menembak barangkali ke orangnya, dia sungkan, ya. Yang penting di status tadi tidak dia sebutkan namanya, tidak dia sebutkan ciri-cirinya bahkan, ya. Jadi ditakutkan nanti malah terjadi kerenggangan hubungan di antara mereka berdua. Ya, wallahu alam. Mungkin itu yang saya ketahui. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Abu Ubaidah dan Ustaz Ayub atas penjelasannya. Tapi demikian pemirsa sekalian, berkaitan dengan tema kita pada tema yang kali ini, kita cukupkan. Tadi disampaikan oleh para pemateri kita bahasanya tulisan itu sama dengan lisan. Jadi ketika kita membuat sebuah komentar, membuat sebuah postingan berkaitan dengan tulisan, harap diperhatikan. Kemudian tadi juga bahayanya berfatwa tanpa ilmu, tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Ubaidah. Dan yang terakhir disampaikan juga ketika kita menyindir atau membuat nasihat melalui status. Baik, demikian semoga bisa mengambil manfaat. Kita cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.